It's not a game, it's a rich thing. Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini sesuai dengan janji saya ya, dan juga permintaan dari teman-teman, banyak yang ingin mereview motor Satria 2 tak. Nah, di depan saya ini ada motor 2 tak. Yang pertama adalah Satria Lumba yang dikenal dengan Satria R tahun 2002, dan juga ada Satria Hiu tahun 2004. Untuk speknya bagaimana? Karena terus terang ini motor dua-duanya adalah rekondisi. Rekondisi kalau kita bilang restorasi ya enggak juga ya. Yang jelasnya ini tepatnya rekondisi. Ini adalah tahun 2004 milik sahabat saya yaitu Mas Wada, dan juga ini ada tahun 2002 punya sahabat saya juga namanya Bang Aryo. Nanti kita sama-sama lihat ya bagaimana apa saja yang sudah direkondisi, kemudian keadaannya semula seperti apa, kemudian kelebihan dan kekurangan juga dari motor ini apa saja, kita sama-sama lihat ya. Oke. Nah, untuk pertama kita sama-sama mereview untuk Satria tahun 2002. Mungkin Mas Wada, ini Mas Wada namanya. Ya, selamat siang. Selamat siang Mas Wada, gimana kabar? Alhamdulillah. Sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua ya. Oke, ini yang pertama tahun 2002 ya? 2002 yang ini. Ini apa saja yang sudah direkondisi kira-kira? Kalau untuk ini full repaint, Ya. untuk body juga sasisnya repaint, termasuk mesin juga repaint. Iya. Untuk cover-cover baru ya? Cover baru. Kemudian stikernya pun juga baru. Untuk mesin oversize 75. Posisi 75. Ini di tahun 2002 ini, jadi sejarahnya Satria ini keluar pertama kali tahun 1997. Nah, itu namanya Satria S. Perbedaannya dengan Satria yang R, Satria S itu belum ada kopling manual atau kopling tangan. Kemudian pelek juga masih jari-jari, dan juga belum ada cakram belakangnya. Nah, kemudian tahun 98 baru keluar Satria yang R. Ada kopling tangan dan juga ada rem cakramnya dan juga ada pelek palangnya. Nah, untuk perbedaan dengan Satria Hiu ya Mas Wada ya, kalau yang Satria S atau yang R ini belum ada takometernya ya? Iya, belum ada. Belum ada takometernya, atau orang mengenalnya itu RPM ya. Jadi hanya ada Speedo, penunjuk kilometer, bensin, sama panel-panel lampu ya. Iya. Kalau yang perbedaannya dengan yang Satria S yang paling mencolok apa itu Mas Wada? Sebenarnya pada percepatan ya. Percepatannya? Percepatannya dia ada 5 percepatan. Kalau yang yang S? Iya, yang S. Yang pertama keluar itu dulu ya. Ya. Dan tanpa kopling. Kalau yang ini sudah pakai kopling dan juga 6 kecepatan. Oh, 6 kecepatan. Jadi perbedaan mencolok di situ ya. Siap. Kalau untuk mesin sama ya? Kalau untuk mesin sama. Sama-sama dengan sebutan bebek super. Kenapa dibilang bebek super? Karena mesinnya sudah pakai mesin tegak ya. Kalau ini yang seri Kenny Robert ya, Mas Wada ya? Ini sebenarnya asalnya Kenny Robert, Ya. cuman kita repaint jadi biru kuning. Karena ada yang request, teman mintanya bagus yang warna kuning biru. Oh, Ya, begitu. kita sesuaikan lah. Untuk pajak-pajak hidup ya? Ini pajak hidup. Untuk hiu dilihat dari sininya. Oh, dari sininya? Iya. Nah, Apa teman-teman ini? bisa lihat. Fairing depan. Dari fairing depannya ini ya? Nah, ini kalau dilepas plat Ya. nomornya itu seperti hiu dilihat dari atas. Oh, ini. begitu. Makanya disebut hiu. Nah, untuk Satria Hiu yang tahun 2004 ini sendiri, Mas Wada, apa saja yang sudah direkondisi? Ini sudah lumayan rekondisi, terutama untuk speedometer kita pakai yang KW, tapi kalau yang bagus. Oh, Jadi yang Malaysia ini? ya, ini sama seperti dengan aslinya, bentuknya seperti ini, tapi ini tidak tidak ini. orinya. Kalau Satria Hiu ada takometernya ya di sini? Ada. Dan RPM-nya? kelebihan hiu dibanding dengan Lumba, itu kalau CDI-nya nggak original, dia nggak mau nyala ininya, RPM-nya. Oh, begitu. Iya. Jadi harus yang original ya? CDI harus original. Kalau original dia nggak mau dia. Kalau mereknya Sidayang Ori apa itu, Mas Wada? Denso ya? Denso. Kecuali kalau speedometernya variasi ya, mungkin pakai CDI lain bisa. Oke. Kemudian apa lagi yang sudah direkondisi ini, Mas Wada? Spion ini tidak jelas. Ini spionnya saya pakai punya Satria FU 150. Bukan punya aslinya. Beda di drat baut ya? Ya, di drat baut. Jadi saya tambahin ini. Jadi 14. Iya.
beratnya. iya. Tapi juga tidak terlalu signifikan ya, karena tidak masuk ke mesin. Kalau untuk mesinnya ini sendiri, ini sudah oversize 75 original, Ya. no porting, Oh, masih standar. dan pakai SGP kita untuk secondnya. Masih ada yang jual ya tuh bloknya? Masih ada. Masih ada. Kemudian untuk knalpot masih aslinya nih ya? Knalpot masih asli, Masih aslinya. knalpot asli. Kemudian untuk dek kanan, dek kiri juga asli. Cuman yang untuk bodi kasar kita pakai mitasi ini mitasi. Kalau untuk depannya kita pakai ori juga. Cuman untuk lampu-lampu ini kita pakai mitasi. Ini yang belakang ori. Oke. Bedanya ori sama yang enggak terlihat Pak Faisal. Kalau yang mitasi dia enggak ada tulisannya Suzuki Malaysia. Oh iya, kalau yang ori berarti ada tulisan Suzuki Malaysia. Suzuki Malaysia Ya. seperti yang di belakang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan Suzuki Malaysia di bawah sini ya. Nih, Malaysia. Bisa kelihatan. Malaysia. Bukan Oke. Suzuki ya, EEP Malaysia karena LSCM. Oke. M-nya kan Malaysia. Nah, untuk rem cakramnya sendiri sudah diganti ya, masih ada ya? Ram cakram ganti. Ini sebenarnya dia ukurannya lebih kecil ya daripada ini ya. Sebenarnya lebih kecil, cuman untuk masternya ori kita tambahin pangkon. Oh, jadi dikasih adaptor lagi ya, Iya. plat ya. Ini sekitar plat 3 mili ini ya. Ya, Plat 3 mili. Oke. Terus lain-lain masih bawaannya. Kemudian dia untuk cakram belakang juga masih bawaannya ya, termasuk kalipernya juga masih bawaannya. Kemudian lain-lainnya seperti ini sudah repaint juga ya untuk standarnya. standarnya sudah repaint. Sudah repaint supaya kelihatan Bodi bersih juga ya. sudah repaint. Kemudian untuk rangka juga sudah repaint. Sudah repaint. Tapi saya sesuaikan dengan BPKB STNK-nya warna merah hitam. Oke. Dan ini hidup pajak ya, Mas Wada ya. Hidup pajak. Ya teman-teman, jadi kalau kita punya motor kesayangan, kalau kita sudah rekondisi, kita sudah restorasi, tapi kalau surat-suratnya nggak lengkap, ya nggak enak juga kan, kalau ada yang kurang. Apalagi di surat lengkap, kemudian pajaknya juga hidup kan lebih enak dan lebih tenang gitu di jalanan. Lebih apa ya, lebih lengkap lah ya Mas Wada ya. Iya. Nah, supaya membuktikan kalau motor ini masih dalam kondisi baik, coba dihidupkan ya Mas Wada ya. Sekali engkol hidup. Oke, masih bisa langsam. Suara mesin juga masih halus. Ya, masih recommended lah. Sudah, kalau bagi teman-teman nih, sekedar informasi, bagi teman-teman yang mau mencari Satria Lumba atau Satria Hiu, kira-kira tips dan trik apa nih yang kira-kira harus diperhatikan? Misalnya kita perhatikan apanya dulu begitu. Kalau menurut saya sih, kalau saya selama ini ya, kalau saya ngecek tetap di bodi. Oh, di Pertama bodinya di dulu ya. bodi. Gimana itu bodinya Mas Oda? Bodi terutama cover-covernya kita cek dulu original atau tidak. Kemudian kelistrikan, karena kalau untuk khusus Suzuki listrikannya harus bagus, terutama untuk CDI ya, kabel-kabel mungkin ya. coil, kiprok, kemudian magnet, spool juga kita cek semua apakah masih ori. Kemudian masuk ke dalam mesin, kita cek di sana boringnya sudah porting atau belum. Itu standar ya. Ya, sama oversize-nya oversize berapa. Lalu kita masuk ke rumah koplingnya, itu kita cek itu bahasanya sudah goyang apa enggak itu. Ya, caranya karena gimana pengaruh. itu? Itu terlihat kalau nanti kita dinyalakan itu ada sedikit bunyi yang Gemeratak. iya, gemeratak gitu. Oh iya. Kalau untuk rumah kopinya sudah mulai goyang. Tapi kalau misalnya masih bagus dia suaranya halus ya. Nah, betul Faisal. Oke, baik. Begitu ya teman-teman ya. Terus apa lagi? Kira-kira? Mungkin speedo ya, speedo juga kan speedo mahal ya. Kalau untuk hiu
sudah mulai langka dan sulit untuk mencarinya. Speedometer ini ya? Speedometer. Saya juga kemarin juga pertama kali dapat, saya juga dapat yang ori tapi kondisinya sudah parah, jadi makanya saya ganti. Ya. Kemudian saya ganti yang KW ini, makanya masih terlihat masih 200 km. Ini Pak Faisal. Oke. Dan kalau lain-lain ya mungkin kejelian dari pembeli Iya, aja ya. selebihnya itu. Kemudian dari untuk pembeli. rentang harga, ini kan untuk motor-motor hobi seperti ini kan rentang harganya tidak ada patokan ya? nggak ada patokan. Ada Pak Faisal. patokan. Nah mungkin dari Mas Wada bisa memberikan gambaran kira-kira rentang harganya antara dari berapa ke berapa? Wah, kalau itu sebenarnya relatif ya. Relatif ya? Relatif sekali, tergantung bahasanya untung-untungan. Oke. Ada itu yang mungkin kondisinya bagus, Oke. 25 ke atas, kondisinya mungkin biasa-biasa, tidak sempurna, mungkin bisa 10, 12-an lah antara spring tergantung kondisi seperti barang itu. berarti ya? Kondisi barang seperti itu. Iya, Yang iya. jelas untuk hiu lebih mahal dari lumba. Oke. Karena Pak Faisal tahu sendiri kan keluarnya cuma 2 tahun. Betul, ini tahun 2004 sampai 2005, 2005. teman-teman. Jadi hanya 2 Iya. tahun saja. Dan untuk tenaga juga lebih besar Satria Hiu ya teman-teman dibandingkan Satria Lumba. Kalau Satria Lumba ini sekitar 13 dk, tapi kalau dari Satria Hiu ini bisa sampai 15,3 dk. Jadi lebih besar tenaganya memang. Napasnya juga lebih panjang ya. Iya, betul Pak Faisal. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Dan dengar-dengar ini mau di Lego ya. Betul. Nah, teman-teman udah lihat apa plus minusnya ini motor, kemudian restorasi maupun rekondisinya apa saja tadi ya. Silakan saja nanti kalau memang berminat teman-teman bisa menghubungi langsung nomornya Mas Wada. Nanti saya cantumkan di komen ya. Kalau mau tawar menawar, nego, tanya-tanya, silakan nanti langsung saja. Boleh kan Mas Wada ya? Boleh, boleh. Oke, jadi ini hidup pajak, platnya ini adalah Jakarta mana ini? Selatan. Jakarta Selatan, dan pajaknya masih panjang teman-teman, baru dibayar kemarin. Kaleng juga atau platnya masih panjang, masih 2027. Nah, silakan rekan-rekan teman-teman, silakan nanti hubungi saja langsung Mas Wada. Oke, terima kasih ya.